Pemirsa dulu sekarang tadi kita udah melihat berbagai olahan singkong khas Jawa Timur. Nah ternyata singkong nggak cuma dijadikan makanan, dulu seniman Jawa Timur juga mengaplikasikan singkong ke dalam batik. Kita lihat seperti apa proses pembuatan batik dengan motif singkong. Kayak gini nih, batik dengan motif singkong khas Bondowoso. Motif yang diaplikasikan pada batik adalah bagian daun singkong. Warna-warni motif daun singkong yang digambar pada kain biasanya digabungkan dengan motif batik lain yang sudah dikenal masyarakat. Proses pembuatan batik motif singkong diawali dengan menggambar motif di atas kertas. Desain batik yang dibuat di workshop ini nantinya hanya digunakan satu kali. Artinya, tidak ada kain batik dengan motif yang sama sehingga terkesan eksklusif. Karena satu desain hanya diproduksi satu kali, workshop yang terletak di Desa Sumbersari ini sudah memiliki lebih dari 8.000 motif. Desain batik yang sudah dibuat kemudian dijiplak ke atas kain. Kain yang digunakan untuk membatik biasanya adalah kain katun maupun sutra. Ruangan yang digunakan untuk menjiplak motif batik sengaja dibuat remang-remang supaya cahaya lampu maupun cahaya matahari dari luar nggak mengganggu proses ini. Kalau kain sudah memiliki motif, selanjutnya giliran ibu-ibu yang menggambar motif menggunakan lilin malam. Kegiatan membatik di ujung selatan Kabupaten Bondowoso ini dimulai sejak tahun 1983. Dulu, membatik hanya menjadi kegiatan Karang Taruna di Desa Sumbersari. Saat itu, kaum muda di desa mendapat pelatihan membatik dari pengrajin yang didatangkan dari Yogyakarta. Makanya, motif batik Bondowoso juga berkiblat pada batik khas Yogyakarta. Motif yang dipilih untuk menjadi ciri khas tadinya adalah daun tembakau, karena tanaman tembakau banyak dibudidayakan di sekitar Bondowoso dan Jember. Seiring berjalannya waktu, motif daun singkong dipilih menjadi ciri khas batik Bondowoso. Kami selaku pengrajin batik di sini kemudian berusaha menggagas apa sebenarnya yang lebih tepat untuk menjadi ciri khas motif batik Bondowoso. Karena kemudian Bondowoso itu terkenal sebagai daerah penghasil tape. Jadi tape terbuat dari singkong. Nah kemudian kami memilih daun singkong sebagai motif khas Bondowoso. Selamat pagi ibu-ibu. Saya mau nyobain ikut batik dong bu. Saya mau cobain, saya bisa nggak kira-kira? Gimana nih bu caranya? Buat yang udah biasa membatik, menggambar kain menggunakan lilin malam sih nggak sulit ya. Tapi buat yang baru pertama kali, biasanya lilin malam akan menetes pada kain. Bisa juga menggambar pada kain berhasil, namun terlalu tebal sehingga merusak motif. Duh, ternyata susah ya. Bu dulu belajar berapa lama tuh bu? Belajar membatik? 1 minggu. Seminggu udah jadi? Bisa. Oh, udah bisa. Oh. Saya baru 5 menit udah bisa. Tapi nggak karu-karuan. Jadi nih, kan harusnya tembus. Tapi ini tembusnya nanggung ya bu ya? Ya, kalau lilin malam yang diaplikasikan pada kain berantakan, nantinya proses pewarnaan pun ikut kacau. Makanya, proses membatik dibutuhkan kesabaran dan ketelitian supaya kain yang akan diwarna nggak rusak. Seperti batik yang sedang digambar ini, konsumen bisa juga kok memesan motif batik sesuai keinginan. Setelah kain digambar dengan lilin malam, selanjutnya adalah proses pewarnaan. Ada proses pewarnaan untuk warna dasar kain, ada juga pewarnaan motif dengan teknik colet. Teknik pewarnaan seperti ini membuat warna batik lebih bervariasi sehingga nampak lebih indah. Untuk warna dasar batik, kain tinggal dicelupkan ke warna yang diinginkan. Bisa menggunakan pewarna kimia maupun pewarna alami. Terakhir, kain batik dihilangkan lilinnya dengan cara direbus. Kalau kain sudah bersih dari lilin malam, tinggal dijemur deh.
Seluruh proses pembuatan batik yang serba manual membuat batik khas Bondowoso dijual dengan harga cukup tinggi. Mulai dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah, tergantung jenis kain dan desain motif batik. Sejak motif batik daun singkong ditetapkan sebagai ciri khas Bondowoso, pengrajin batik pun mulai bermunculan. Meskipun dulu batik Bondowoso sempat vakum akibat krisis moneter tahun 98, sekarang pengrajin batik ini mampu bangkit kembali dan menghasilkan 300 lembar kain batik per bulan. Ya, pemirsa, kalau biasanya lihat daun singkong ini di rumah-rumah makan Padang sebagai lalapan, kalau di Bondowoso dijadikan motif ciri khas batik sini. Lihat nih, persis kan motifnya? Dan kalau misalnya pengen bikin motif batik sendiri tapi dikolaborasikan dengan motif khas Bondowoso, bisa juga nih kayak motif dulu sekarang ini. Keren kan? Nah, saya mau ajak pemirsa buat lihat seperti apa sih batik khas Bondowoso ini kalau udah dibikin baju. Ayo ke dalam. Gimana Pak? Saya bagus gak pakai ini Pak? Cocok? Kayaknya kalau dari kulitnya juga cocok masuk ke mana-mana Kulitnya seperti ini. hitaman maksudnya Pak. Nah ini juga kayaknya cocok. Saya mah pakai apa aja cocok. Jadi suka ada bingung. Nah ini kalau yang buat cowok kayak gini Pak ya. Ya, oke. Nah kalau buat cewek Nih. Jadi, tetap yang ada motif singkong. singkongnya Pak ya. ya. Siapa sangka nih, singkong yang dulu identik dengan makanan kampung ternyata bisa menginspirasi pengrajin batik sehingga melahirkan karya dengan harga tinggi. Usai sudah episode singkong khas Jawa Timur kali ini. Tetap saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7.